Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Eva di channel Meva Films. Kali ini aku akan bahas film Amerika yang berjudul Descent. Peringatan spoiler, selamat menonton. Film dimulai dengan para remaja yang berpesta di pinggir pantai. Mereka menari, minum-minum, memadu kasih, dan lainnya. Seorang remaja bernama Mitch mengumpulkan telepon agar tidak ada yang mengambil gambar atau video dan menguploadnya di internet. Lalu dua orang remaja laki-laki membawa gumpalan besar, seperti daging atau telur. Meskipun benda besar itu terlihat aneh, mereka tidak peduli dan tetap melanjutkan pesta. Keesokan harinya, mereka masih tertidur. Gadis remaja bernama Kelly bangun terlebih dahulu. Ia lalu keluar dan melihat burung yang tidak bisa terbang. Burung itu seperti ditarik sesuatu lalu terhisap ke dalam tanah. Kelly berteriak membangunkan semua orang. Ia memperingatkan agar tidak ada yang berjalan di pasir, tapi terlambat. Marsha turun dari bangku ketika kakinya menyentuh pasir, sesuatu seperti memegangnya dengan erat. Marsha berteriak meminta tolong. Vance berlari keluar dari mobil mencoba menyelamatkannya, tetapi kaki Vance juga seperti ditarik sesuatu. Ia terjatuh. Saat ini Marsha sudah tidak terlihat lagi. Marsha telah sepenuhnya dihisap oleh pasir. Vance berteriak dan meminta bantuan pacarnya. Ketika Vance mengangkat kepalanya, sebagian wajah Vance hilang dan matanya copot. Teman-temannya berteriak ketakutan dan berpikir bagaimana hal ini bisa terjadi. Mereka baru ingat kalau HP mereka berada di mobil. Jonah mencoba menyalakan mobil, tetapi baterainya telah habis. Mereka terjebak di pantai. Kelly lalu meletakkan tangannya di atas pasir. Ia menyadari ada benang-benang putih yang keluar dari dalam pasir. Kemudian Gilbert terbangun. Ia marah kepada teman-temannya yang memasukkan dirinya ke dalam drum ketika mabuk semalam. Teman-teman yang lain berteriak agar Gilbert tidak bergerak. Gilbert bingung, tapi menurut. Ketika mereka bilang kalau Vance dan Marsha sudah mati. Mereka lalu beristirahat dan menunggu pertolongan. Tetapi setelah beberapa jam menunggu, tidak ada seorang pun yang datang. Kelly menemukan tabir surya dan memberikannya kepada yang di luar. Sementara itu, Gilbert hampir pingsan karena kepanasan. Kelly lalu berbicara bagaimana hal ini bisa terjadi. Pada saat itu, mereka menyadari kalau semua orang di pesta semalam telah mati. Mereka juga menyadari kalau gumpalan daging yang mirip telur telah pecah. Mereka berpikir kalau ada hewan yang hidup di bawah pasir dan memakan semua orang. Karena baru menetas semalam, hewan itu pasti masih kecil. Kelly lalu merencanakan sesuatu. Ia melemparkan sosis dan sosis itu terhisap ke pasir. Gilbert melihat burung terhisap ke pasir dan ia menjadi ketakutan. Akhirnya dia menyadari kalau yang dikatakan oleh temannya adalah benar. Teman-teman yang lain melarang Kelly melempar sosis karena hanya itulah sumber makanan mereka. Sosis yang terakhir tidak terhisap ke tanah, dan mereka semua senang. Jonah lalu mengambil papan surfing dan menggunakannya untuk berpindah tempat. Ketika hampir mencapai bangku, papan surfingnya bergerak sendiri. Jonah hampir jatuh, benang-benang putih mengenai dadanya. Ia hampir terhisap ke pasir. Jonah lalu mengambil tas berisi makanan. Kemudian sebuah pisang jatuh, tapi tidak terhisap oleh pasir. Jonah menyadari kalau makhluk itu takut kepada api, karena ada bekas abu kayu bakar di tempat pisang itu jatuh. Jonah melompat di atas abu itu dan tidak terjadi apa-apa kepada dirinya. Akan tetapi luka di tubuhnya mulai melebar dan ia kesakitan. Jonah lalu melemparkan makanan dan minuman ke teman-temannya. Darah keluar dari tubuhnya. Jonah yang kesakitan lalu berbaring di meja. Sementara itu papan surfing bergerak sendiri dan benang-benang putih juga menahan ban mobil agar tidak bergerak.
Sanda dan Roni berusaha mengambil HP di bagasi mobil mereka. Roni bilang ke Sanda agar memberikan buku diarinya ke ibu apabila ia mati. Kelly memperingatkannya, tetapi mereka tak punya pilihan. Ketika sedang mengambil HP, kaki Roni terpeleset dan tangannya terjepit di mobil. Dari kejauhan, seorang polisi datang. Mereka memperingatkan agar polisi tersebut tidak turun dari mobilnya. Polisi itu mengira para remaja tersebut sedang mabuk. Ia lalu turun dari mobil. Tetapi tidak terjadi apa-apa kepadanya. Kelly dan yang lainnya pun kaget. Polisi itu lalu berjalan mendekati Jonah. Ia melihat Jonah kesakitan. Polisi itu lalu menyuruh Kelly agar turun. Kelly menolak. Ia mengancam akan menggunakan semprotan merica apabila Kelly tidak turun. Ketika akan mengambil semprotan merica, kunci mobil polisi itu jatuh ke pasir. Ia pun mengambilnya. Kelly berteriak tapi sudah terlambat. Tangan polisi itu terhisap ke pasir. Akhirnya ia menyadari kalau remaja-remaja itu tidak berbohong. Kelly menyarankan agar polisi menggunakan semprotan merica dan berhasil. Makhluk itu melepaskan tangannya. Tetapi sebagian tangannya telah hilang. Polisi berteriak kesakitan, ia terjatuh dan makhluk itu memakannya. Mitch berencana untuk berlari ke mobil. Ia menggunakan sendal dan mengikat kakinya dengan kain. Ia menyadari kalau makhluk itu tidak bisa menembus sepatu polisi. Ia meminta Sanda melemparkan handuknya. Tapi pagarnya roboh dan Mitch malah terjatuh. Makhluk itu memakan Mitch. Ia pun mati sia-sia. Kelly lalu membongkar pagar. Ia ingin menggunakannya untuk pijakan nanti. Kelly lalu melompat ke mobil dan berhasil. Ia memukul Sanda karena selingkuh dengan pacarnya. Mereka lalu menolong Roni yang terjepit di mobil. Mereka lalu menyeberang ke bangku untuk menyelamatkan Jonah. Kelly berhasil, Sanda pun berhasil. Akan tetapi tentakel menyerang tangan Roni yang terluka. Ia terjatuh. Kelly menggunakan semprotan merica untuk menyelamatkannya, tapi efeknya hanya sementara. Roni pun terhisap ke tanah dan mati. Sanda lalu mengikat kakinya dengan handuk dan berlari ke mobil polisi. Ia berhasil. Gilbert senang akan tetapi makhluk itu berusaha melubangi drum. Tentakel-tentakelnya menyerang dengan ganas dan berhasil menembusnya. Gilbert mulai kesakitan, ia muntah darah. Tiba-tiba tentakel yang lebih besar menangkap Gilbert dan menghisapnya masuk ke pasir. Kemudian tentakel itu menggoyangkan mobil. Sanda pun terjatuh. Kepalanya terbentur mobil dan ia pun pingsan. Beberapa jam telah berlalu, kini langit mulai gelap. Malam telah datang. Sanda terbangun. Ia melihat Kelly masih di atas meja bersama Jonah yang terluka. Sanda lalu menggunakan rakit karet untuk membantu Kelly dan Jonah menyeberang ke mobil polisi. Beberapa tentakel yang besar keluar dari pasir yang menyerang mereka. Kelly lalu mengambil bensin di bagasi mobil dan membakar tentakel itu. Keadaan menjadi sunyi. Mereka menyadari kalau Jonah telah mati. Malam pun berganti siang. Mereka dikejutkan oleh seorang pria yang berdiri di luar mobil. Kelly dan Sanda menyadari kalau makhluk itu sudah tidak ada lagi di pantai. Mereka keluar dari mobil dan masih trauma. Pria itu lalu menghubungi rumah sakit meminta ambulan. Beberapa waktu kemudian kita bisa melihat bentuk makhluk itu seperti ubur-ubur raksasa menuju pantai Santa Monica.